Kalau antar dua ormas yang berseteru itu aja cukup mengerikan. Ini ada ketua umum GRIP, ketua ormas menghina senior Kopassus. Itulah yang kemudian membuat Gatot Nurmantio atau mantan Panglima TNI juga bersuara sangat keras sekali. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral sekali video pernyataan Hercules yang menurut saya kalau ini tidak ditangani segera dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya ini bisa membahayakan, karena pernyataan dari Hercules ini sangat mengerikan, sangat merendahkan dan sombong sekali apa yang muncul dari mulut Hercules. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Pak Sutioso itu nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Nah, saya awalnya nggak paham kenapa Hercules jadi seperti orang kesurupan gitu ya, seperti tidak terkontrol dan kemudian nantang-nantangin Pak Sutioso, bahkan menghinanya dengan ucapan mulutnya bau tanah. Saya awalnya nggak paham kenapa ini gitu. Kalau kita berbicara soal GRIP Jaya yang mengkritisi atau ingin ada evaluasi terhadap GRIP, saya pikir bukan cuma Pak Sutioso, tapi kenapa Hercules ini hanya fokus kepada Pak Sutioso? Dan setelah saya coba cari tahu, ternyata memang ada satu pernyataan dari Pak Sutioso yang mengomentari terkait ormas-ormas yang berlagak lebih tentara dibandingkan tentara. Dan itu nampaknya menyinggung GRIP Jaya karena ya kostumnya itu kayak tentara gitu ya. Pak Sutioso kira-kira bilang seperti ini. Bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah dalam tanda kutip itu Kopassus, itu 6 bulan latihannya. Dari Batu Jajar ke Gunung dan Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap dan ke Nusa Kambangan, baru setelah itu pakai baret merah. Ini tahu-tahu dipakai ormas. Ormas ini ya kita sangat kecewa lah. Ketika baret merah yang didapatkan dengan susah payah oleh Kopassus, oleh TNI, yang ada pelatihan yang sangat panjang dan kemudian sangat melelahkan, ini tiba-tiba ada ormas yang nggak ada proses semacam itu, tiba-tiba juga pakai baret yang mirip-mirip gitu ya. Itulah yang menurut Pak Sutioso saya tidak nyaman melihat ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dibandingkan tentara. Ya GRIP kan kayak gitu ya, kostumnya kayak tentara gitu, bahkan kadang-kadang lebih keren. Itu kalau orang yang di desa atau orang yang tidak paham, jangan-jangan mereka mengira ini tentara beneran gitu kan. Dan itulah yang kemudian membuat Pak Sutioso merasa ini sudah nggak benar dan harus ada evaluasi atau aturan yang jelas terkait ini gitu. Karena ya jangan sampai kostum atau pakaian Kopassus itu jadi mirip seperti GRIP misalkan, atau seperti kostum-kostum ormas gitu. Jadi itu akan sangat tidak sejajar gitu. Dan kemudian bisa membuat masyarakat jadi kayak tidak bisa membedakan gitu kan. Ya karena situasi yang semacam ini, yang dari baju atau kostumnya sudah dibuat mirip, pakai baret merah juga, lalu kemudian kemarin ada kejadian ya, kelompok beberapa orang anggota Kopassus seperti sangat mengidolakan Hercules, yang ketika ada Hercules mereka minta foto-foto gitu, kayak mengidolakan sekali gitu ya, seolah-olah Hercules ini ya sangat dihormati oleh mereka sehingga mereka minta foto selfie. Itu kan menambah kekecewaan Pak Sutioso dan orang-orang yang selama ini berada di TNI dan berkarir secara betul-betul di TNI. Jadi itulah yang menjadi permasalahan dari Pak Sutioso, meminta agar ada evaluasi atau ada koreksi terkait ormas-ormas yang merasa lebih tentara dibandingkan tentara ini. Nah, pernyataan Pak Sutioso itulah yang kemudian membuat Hercules jadi marah gitu ya. Oh, itu jangan nyinggung-nyinggung GRIP. Mulut Pak Sutioso itu sudah bau tanah. Itu kayaknya Hercules kesurupan itu. Atau setengah mabuk jangan-jangan gitu ya. Karena kenapa dia bisa seberani itu gitu? Kalau nggak setengah mabuk kayaknya dia nggak akan seberani itu. Ya mungkin lah Hercules ngerasa dia pimpinan GRIP, dia merasa punya banyak orang dan sebagainya. Tapi ya Pak Sutioso bagaimanapun ya orang yang berbeda, dia bukan orang sipil.
Dan pernyataan Hercules ini benar-benar sangat mengecewakan, mengkhawatirkan sekali, karena saya nggak tahu akan ada respon apa setelah ini. Tapi kalau kita membaca dari apa yang pernah muncul dalam beberapa pemberitaan sebelum ini, ketika ada beberapa orang anggota Kopassus berfoto atau minta foto dengan Hercules, itu kan sampai kemudian membuat Komandan Kopassus itu meminta maaf secara terbuka atas tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak buahnya ini, yang minta foto dengan Hercules, yang seolah-olah Hercules itu adalah tokoh yang dikagumi oleh anggota Kopassus, itu kemudian dianggap sebagai sebuah aib dan kesalahan. Dianggap tidak pantas anggota Kopassus melakukan tindakan yang seperti itu atau menunjukkan bahwa mereka mengidolakan Hercules. Karena Hercules bukan siapa-siapa. Hercules ini ya preman gitu ya. Jadi kalau Kopassus mengidolakan preman itu kan jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Jadi Komandan Kopassus sampai meminta maaf atas viralnya video anggota Kopassus yang meminta foto dengan Hercules. Ini sekarang Hercules menghina Sutioso. Saya nggak tahu bagaimana perasaan Komandan Kopassus hari ini. Karena ya bagaimanapun Sutioso adalah senior di Kopassus. Seingat saya dia berkarir di Kopassus gitu ya. Dari beberapa penempatan yang sudah pernah dia dapatkan itu mayoritasnya di Kopassus. Jadi kalau Hercules sebagai ketua Ormas GRIP kemudian menghina Sutioso, saya pikir yang tersinggung ya semua orang yang pernah berada di situ. Yang satu alumni dengan Sutioso, yang memang satu tempat yakni di Kopassus. Pasti mereka ngerasa nggak nyaman gitu. Ini siapa nih? Orang TNI aja nggak berani menghina Pak Sutioso. Ini preman. Sok-sokan gitu. Dan nampaknya Hercules lupa bahwa dirinya tuh bukan siapa-siapa. Dia bukan raja, dia bukan orang atau ormas yang bisa berdiri di atas TNI atau di atas negara. Dia ormas biasa saja gitu. Yang kapanpun dia bisa dibubarkan dan kapanpun anak buahnya bisa ditangkep-tangkepin. Jadi ya mungkin karena Hercules agak kesurupan atau setengah mabuk sehingga pernyataan-pernyataannya menjadi sangat tidak terkontrol kemarin. Ini bagi saya situasi yang semacam ini, Hercules yang memantik kemarahan Sutioso dan orang-orang yang ada di belakangnya, itu cukup mengkhawatirkan dan mengerikan, karena saya tidak bisa membayangkan gimana perasaan orang-orang yang pernah bersama Sutioso, misalkan teman-temannya, anggota Kopassus lainnya misalkan. Karena terbukti sebelumnya ketika ada beberapa anggota Kopassus berfoto dengan Hercules, itu yang marah banyak gitu. Nggak cuma masyarakat biasa yang menganggap itu tidak wajar atau tidak seharusnya, itu alumni-alumni Kopassus yang sudah senior ataupun yang masih aktif itu juga banyak yang tidak sependapat dengan itu. Sampai kemudian membuat Komandan Kopassus meminta maaf. Ini sekarang Sutioso dihina sama Hercules. Saya membayangkan orang-orang yang sebelumnya minta foto dengan Hercules, mungkin hari ini mereka mendelete foto-foto tersebut gitu ya. Gak sudi, jijik sekali itu berfoto dengan orang yang menghina senior mereka. Ya karena bagaimanapun Pak Sutioso senior di Kopassus gitu. Ini sekarang dihina sama Hercules. Dan situasi yang semacam ini bisa menimbulkan ketegangan dan perlu rasanya sebuah ketegasan untuk membubarkan kelompok GRIP dan Hercules. Perlu ada satu pelajaran kepada Hercules bahwa dia bukan siapa-siapa. Di negeri ini dia bukan siapa-siapa. Oke, dia dekat dengan Pak Jokowi, dia dekat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah menjadi Dewan Pembina GRIP, tapi ya sekali lagi sekarang dia bukan siapa-siapa gitu. Dia dekat iya, tapi tidak bisa kemudian bertindak semacam itu yang kemudian membuat kemarahan banyak orang. Kalau soal apa yang disampaikan oleh Pak Sutioso, saya setuju saja tuh. Ya nggak logis gitu. Ada tim Kopassus yang cara mendapatkannya susah payah, harus latihan selama berbulan-bulan, harus jalan jauh berhari-hari. Ini ada ormas malah niru-niru. Sok-sokan lagi gitu ya, berani lawan polisi. Itu kan menjadikan satu cerita yang sangat memalukan di negeri ini. Jadi situasi yang seperti ini harus segera diputuskan untuk bisa membubarkan GRIP. Karena
kebetulan momentumnya itu ada. Ada satu kasus di mana anggota GRIP melakukan pembakaran terhadap mobil-mobil anggota kepolisian dan mengeroyok anggota kepolisian. Mestinya itu sudah cukup alasan bagi pihak kepolisian atau pihak pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas atas ormas ini. Karena kita tidak mau ada ormas yang kerjanya begini gitu. Yang kalau melanggar aturan, dia merasa di atas aturan. Yang ketika dia mau ditahan, dia melawan. Kita nggak mau ada ormas yang seperti ini. Kalau ini dipertahankan, itu justru akan membuat situasi di dalam negeri atau situasi politik nasional kita itu makin tambah panas rasanya gitu. Karena terus terang saya khawatir ini bisa menjadi isu liar karena lawannya sekarang itu bukan kelompok relawan, bukan kelompok ormas yang lain, enggak gitu. Kalau antar dua ormas yang berseteru itu aja cukup mengerikan. Ini ada ketua umum GRIP, ketua ormas menghina senior Kopassus. Itulah yang kemudian membuat Gatot Nurmantio atau mantan Panglima TNI juga bersuara sangat keras sekali, mengingatkan bahwa Hercules ini bukan siapa-siapa, dia bukan raja. Jadi situasinya sudah sepanas ini, maka seharusnya pemerintah segera mengambil keputusan yang cepat dan bijaksana untuk supaya meredakan supaya situasi ini tidak berlarut-larut. Karena kalau tidak ada yang bisa melerai gitu ya, ini bisa menjadi satu amarah yang tertahan gitu. Mungkin tidak akan ada respon yang cepat, tidak akan ada tindakan yang cepat kepada ormas GRIP. Tapi di lain itu gitu ya, di lain waktu ya kita nggak ngerti ini akan ada kasus-kasus yang seperti apa. Jangan sampai membiarkan apa yang disampaikan oleh Hercules dengan tatapan yang sangat sangat mengerikan itu, sangat tidak pantas itu kemudian menjadikan api dalam sekam di kelompok-kelompok orang-orang yang selama ini merasa satu bagian dari Sutioso. Jadi daripada ini nanti terjadi satu masalah, lebih baik segera dipadamkan, lebih baik GRIP Jaya segera dibubarkan. Karena kalau enggak, ya enggak ngerti apa yang akan ada ke depan. Dan seorang Hercules ini dari apa yang dia sampaikan sejak beberapa waktu lalu saya juga sudah bilang bahwa seharusnya kita tidak perlu memberikan panggung kepada orang yang seperti ini. Ya, tapi bagaimanapun dia tetap selalu menjadi pemberitaan dan memang dekat dengan tokoh-tokoh elit di Indonesia. Tapi ya kalau di era Pak Jokowi ada Rizik, mungkin di eranya Prabowo ada GRIP, ada Hercules yang perlu juga dibubarkan dan perlu ditertibkan supaya tidak melakukan tindakan yang semena-mena seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.